Halo pemirsa TVRI Sports, senang sekali saya Suara Madinah kembali hadir menjumpai kalian semua dalam bincang olahraga. Selama 60 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan tema yaitu pembinaan kontingen terbaik sebagai rujukan seluruh daerah di Indonesia. Kita akan membahas lebih lanjut terkait hal atau tema tersebut bersama dengan Brigjen TNI Purnawirawan Ahmad Saifuddin selaku Wasekjen KONI Pusat. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, salam olahraga. Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Saifuddin, kali ini kita bisa ketemu kembali Pak. Kali ini menjadi Wasekjen KONI Pusat merupakan hal yang luar biasa banget Pak. Nah ini kalau kita bahas tentang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2024 yang akan berlangsung pada 8 hingga 20 September 2024. Ini banyak sekali hal yang bisa dikatakan dari persiapan Pak, lalu juga evaluasi dari penyelenggaraan PON yang sebelumnya, bahkan juga nanti capaian atau target yang akan dilakukan dari KONI Pusat sendiri. Namun sebelum ke situ Pak, ini kita akan membahas terkait pembinaan. Pembinaan dari olahraga prestasi ini kan nampaknya begitu penting dan begitu sangat berkesinambungan nih Pak dengan atlet juara yang nantinya akan mewakili Indonesia dalam event, single event ataupun multi event internasional. Nah saya ingin ke Pak Saifuddin, apa sih Pak sebenarnya hasil pembinaan yang memang selama ini sejauh ini dilakukan dari KONI Pusat agar penyelenggaraan PON bisa berjalan dengan lancar? Saya merujuk ke apa yang kami lakukan pada saat memimpin KONI Jawa Barat ya. Artinya begini Mbak, pembinaan itu harus dilakukan secara komprehensif ya. Secara masif, mulai dari sumber awalnya seperti apa, kemudian bagaimana mengolahnya, kemudian diarahkan seperti apa, menuju kemana ini, itu merupakan prinsip dasar yang kami lakukan saat itu. Memang berlatar belakang kami ini pernah jadi atlet, pernah jadi pelatih, walaupun tidak sehebat yang pelatih sekarang. Namun melalui pengalaman yang kami memimpin Jawa Barat pada saat itu, ternyata potensi wilayah Jawa Barat itu dari segala aspek itu memang cukup mendukung, cukup layak untuk menjadi mendapatkan atlet terbaik lah. Yang pertama, masyarakat memang berbudaya bergerak berolahraga. Kemudian Jawa Barat itu penduduknya terbanyak, terindah, ternyaman, teraman, sehingga ini pun memberikan sesuatu yang sumber awal yang baik. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya bahwa klub, kemudian pelaku olahraga di setiap wilayah mulai dari tengah-tengah masyarakat, kabupaten hingga provinsi ini sudah ada. Sehingga pada saat kami memulai memimpin di sana, kami melihat konteks potensi ini, loh ini layak nih. Oleh sebab itu kami segera mempelajari apa sih yang menjadi tantangan. Tantangan untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya kami lakukan. Kemudian kami mempelajari hambatannya, permasalahannya supaya kita menjadi sesuatu untuk mendapatkan bagaimana sih cara mengolah sehingga tujuan itu tercapai. Intinya kalau bahasa akademis itu visibility untuk bisa jadi juara seperti apa. Itu yang kami lakukan. Sehingga kami dengan menggunakan pendekatan semacam bagaimana sih di tentara itu kalau ingin menang. Ya, perimbangan daya tempur. Kemampuan kami, atlet kami seperti ini, kemampuan atlet calon lawan kami seperti apa, bagaimana bisa menggulik, itu yang kami dapatkan. Sehingga program latihan seperti apa yang kami terapkan, kemudian pelatih-pelatih seperti apa yang harus kami carikan, apakah bisa dijawab di dalam negeri atau harus ke luar negeri, sehingga pada akhirnya totality untuk membangun pembinaan program latihan yang kami terapkan kepada cabang-cabang olahraga itu cukup berbeda. Ujungnya mengungguli lawan, itu yang kami lakukan di Jawa Barat. Jadi memang program
pelatihan gitu ya Pak? Karena memang kan atlet ini kan harus terus berlatih gitu ya. Iya, Jadi pembinaan dari program itu sendiri harus benar-benar digencarkan gitu. Iya. Apalagi pemirsa. Jadi walaupun memang Pak Saifuddin ini sekarang menjadi Wasekjen KONI Pusat. Sebelumnya kita kalau flashback sedikit ya Pak ya, ini kan menjadi ketum KONI Jawa Barat juga. Dan memang kita melihat bagaimana kalau Jawa Barat ini sudah unggul sejauh ini dengan raihan menjadi juara umum pada PON yang berlangsung di Jawa Barat dan juga di Papua kemarin. Nah ini kan berarti menjadikan pembinaan yang cukup luar biasa yang mudah-mudahan juga dicontoh nih Pak sama daerah lain gitu ya. Tapi Pak memang sebenarnya kalau kita berbicara evaluasi Pak, evaluasi dari penyelenggaraan PON yang berlangsung di Jawa Barat lalu juga di Papua kemarin dan kali ini bahkan 2 lokasi nih. Ini kan pasti sangat berbeda sekali gitu suasana dan juga atlet-atlet yang dihadirkan. Nah, bagaimana sih Pak sebenarnya evaluasi dari katakanlah yang terakhir lah kemarin di Papua gitu? Iya. Kami maksudkan untuk ketersiapan para kontingen ya. Jadi evaluasi dari 2 kali PON di Jawa Barat maupun di Papua, memang pada akhirnya kami mendapatkan gambaran bahwa setiap PON itu memiliki handicap yang berbeda-beda. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Secara teknik clear, tidak ada permasalahan. Tetapi bagaimana strategi yang harus diterapkan oleh masing-masing kontingen dengan berbagai macam kendala-kendala yang harus diatasi, itu yang akan membedakan. Nah, kami menyarankan kepada seluruh teman-teman pelaku olahraga dimanapun berada, provinsi-provinsi yang sekarang sedang giat-giatnya mempersiapkan kontingen, lakukan sesuatu yang membawa keyakinan bahwa para atlet itu bisa mengatasi situasi di Aceh maupun di Papua. Misalnya contohnya mungkin Pak? Ya contohnya kan adatnya berbeda. Misalkan Jawa Barat seperti apa adatnya, budayanya berbeda, kemudian berangkat ke Aceh, suasananya juga mungkin cukup berbeda, apakah itu cuaca panas dan sebagainya. Artinya harus melakukan adaptasi yang cukup, itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pelayanan-pelayanan yang sangat mungkin untuk meyakinkan para atlet itu bisa menampilkan performa terbaik pada saat dicapai di dalam latihan. Sehingga pada saat mereka bertarung itu, ya sudah pada posisi tidak berpikir yang lain-lain. Jadi artinya pelayanan. Kemudian yang ketiga, tentu saja ini adalah strategi masing-masing dari kontingen. Dan strategi pada saat dilakukan di perhelatan, tentu saja ada di masing-masing atlet. Saya waktu itu di Jawa Barat menerangkan bahwa atlet adalah pelatih terbaik. Atlet adalah psikologi terbaik. Jadi atlet mampu mengevaluasi cepat di arena perlombaan itu sendiri untuk mereka bangkit performa pada yang paling puncak. Sehingga bisa mengatasi segala masalah. Itu yang kami lakukan pada saat itu. Sebenarnya dari beberapa provinsi sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya Pak ya, punya peluang juga gitu, bukan hanya Jawa Barat tapi juga di beberapa provinsi lainnya. Semua memiliki peluang. Tapi kalau Bapak selaku Wasekjen yang saat ini memang diemban, ini kan ada evaluasi juga nih Pak dari tiap-tiap provinsi lainnya. Bukan hanya Jawa Barat saja yang punya peluang misalnya nanti pada saat penyelenggaraan di Aceh dan Sumatera Utara, tapi juga provinsi lainnya juga punya peluang. Apa yang sebenarnya Pak menjadi evaluasi dari provinsi lainnya yang harus benar-benar mereka gencarkan? Jadi evaluasinya begini, kita ada 38 provinsi ya. Dalam benaknya ingin yang terbaik. Tetapi kita merujuk kepada undang-undang keolahragaan. Itu ada yang dikatakan setiap provinsi, setiap kabupaten itu harus memiliki cabang-cabang olahraga unggulan. Nah kita tidak memaksakan setiap provinsi itu harus mengikuti semua cabang olahraga. Tapi mana provinsi kami atau provinsi kita itu yang sangat mungkin secara sosio keolahragaan itu bisa layak untuk tampil menjadi atlet yang tepat. Yang benar-benar fokus. Yang benar gitu fokus. Ya. Apakah kami misalkan Jawa Barat, ya memang kebetulan Jawa Barat itu memiliki mayoriti dari cabang olahraga ya. Tapi nun jauh di sana mungkin di Sulawesi, apa sosio keolahragaan di situ? Oh berarti atlet dayung. Atlet karate secara universal atau bela diri. Nah inilah yang harus dipupuk sedemikian rupa Mbak. Sehingga pada akhirnya itu timbullah setiap daerah itu memiliki cabang-cabang olahraga unggulan yang sesuai dengan karakteristik dan sosial keolahragaan di wilayah
Itu yang mungkin yang perlu kita informasikan kepada teman-teman. Itu juga pendapat pribadi ya. Sekian dari evaluasi yang kami lakukan. Itu Mbak sebetulnya. Baik, jadi memang kalau untuk melahirkan performa dan kualitas atletnya itu sendiri Ya. juga benar-benar harus difokuskan ya Pak ya. Benar. Untuk cabur itu, misal katakannya disesuaikan juga dengan daerah mereka masing-masing Betul. gitu. Baik, nanti akan kita lanjutkan usai Ya. jeda Pak Ahmad Saifuddin. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Ya pemirsa, untuk bisa melahirkan atlet berprestasi ini butuh proses yang panjang, namun diawali dari daerah masing-masing karena nanti bisa mewakili Indonesia dalam event atau multi event single maupun multi event internasional. Nah, saya masih bersama dengan Bapak Ahmad Saifuddin, yaitu Wasekjen KONI Pusat. Pak Saifuddin, ini kalau kita tadi kan memang sudah banyak membahas terkait bagaimana di daerah katakanlah di Indonesia ini sejauh ini memang Jawa Barat yang unggul ya Pak ya dibandingkan dengan provinsi lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa memang provinsi lain juga bisa mengejar Jawa Barat yang menjadi juara umum. Nah tapi Pak kalau berbicara tentang penyelenggaraan PON ini kan sedikit berbeda. Bahkan baru pertama ya Pak ya penyelenggaraannya di dua provinsi nih, Aceh dan Sumatera Utara. Nah bagaimana Bapak melihat di dua lokasi yang nampaknya Aceh dan Sumatera Utara ini juga punya peluang nih Pak untuk bisa mengejar prestasi mereka? Ya, sebelum menginjak kepada bagaimana peluang untuk mengejar prestasi, kami secara pribadi ingin berpendapat terdahulu kenapa ada di dua provinsi. Yang pertama, kemungkinan kita ingin memberikan kesempatan kepada seluruh provinsi itu di dalam pengembangan olahraga itu mendapatkan porsi yang sama. Kemudian di dalam menunggu untuk menjadi tuan rumah itu jangan terlalu lama lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya bahwa tujuan berolahraga atau pekan olahraga nasional kita ini selain untuk mendapatkan prestasi puncak, kita ini betul-betul masyarakat yang terpisahkan oleh lautan yang semikian luas. Sehingga kapan sih media untuk bisa kita saling mengenal diri? Jadi kalau bahasa nasionalnya kita persatuan lah gitu ya. Jadi silaturahmi satuan itu harus tetap kita jaga, kita pelihara. Nah kemudian kita masuk kepada ketersiapan keprestasian, itu juga membuka peluang setiap provinsi-provinsi dimanapun berada. Sekarang Aceh dan Sumut, mereka memiliki privilege tertentu, kekhususan, kekhasan, bagaimana bisa menyiapkan diri lebih lama, lebih dini untuk merebut sesuatu tingkat keprestasian yang diinginkan. Tapi kembali kepada potensi, kemampuan yang dimiliki pada tataran cabang-cabang olahraga seperti apa yang dimiliki, itu juga menjadi domain yang sangat penting. Namun secara keseluruhan, insya Allah dengan tata cara penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di dua provinsi ini akan memberikan peluang yang begitu besar kepada provinsi manapun untuk meraih puncak prestasi dalam segala hal. Namun saya menitipkan secara pribadi juga, jangan kita kehilangan sesuatu kesempatan bahwa PON ini harus diambil alih dari aspek-aspek yang lebih banyak menguntungkan kepada daerah. Secara ekonomi kita upgrade sedemikian rupa, dari aspek budayanya mungkin dari aspek macam totality, bagaimana mengungkapkan semua potensi yang di wilayah kita keluarkan di dalam penyelenggaraan PON sehingga pada akhirnya menang dalam segala hal, mendapatkan keuntungan kepentingan dan hal. Kalau itu yang terjadi menjadi daya tarik keolahragaan untuk setiap daerah atau wilayah provinsi, makanya insya Allah ke depan event olahraga multi event maupun single event itu akan menjadi rebutan. Insya Allah seperti itu Mbak. Betul, berarti memang ini ada kaitannya juga dengan sport science-nya, lalu juga sport tourism-nya gitu ya Pak. Bagaimana nih tanggapannya terkait hal itu? Jadi mungkin olahraga itu kalau orang bahasa Sunda mengatakan tidak ada program mudah-mudahan di olahraga itu, semua juga diukur. Jadi bagaimana penerapan sport science itu artinya keterukuran untuk atlet ingin unggul dalam speed, dalam power, mungkin dalam endurance, ini kan harus ada teknologi. Saya melihat dari sport science itu
dari aspek itunya dulu. Jadi keterukuran. Jadi atlet harus dilatih seperti apa, dipersiapkan dari aspek alat peralatan yang seperti apa, termasuk gizi yang memungkinkan mendukung ke arah atlet bisa jadi unggul itu kita juga harus belajar. Harus jadi dipikirin ya. harus pikirin. Jawa Barat kebiasaan laba-laba ya harus dirubah gitu. Artinya mungkin di tempat lain hanya bisanya tuh makan ikan saja, harus ada format lain. Jadi itu juga penerapan yang sangat mendasar sederhana. Tapi yang jelas sport science itu adalah harus dipikirkan bagaimana atlet dari segala aspek upaya untuk bisa terdukung sehingga benar-benar dari aspek fisiklinya, dari aspek kemampuan tekniknya, dari segi mendapatkan secara kesehatan dan sebagainya itu bisa tercapai. Memang harus digunakan dengan pendekatan keilmuan dan keteknologian. Baik. Itu kami memandangnya seperti itu. Dan memang kita juga harus katakanlah update informasi ya Pak ya terkait dengan teknologi juga. Betul. Gitu. Nah tapi Pak Saifuddin memang kalau dikatakan persiapan nampaknya sudah cukup matang ya Pak sejauh ini. Karena walaupun memang bulan September gitu, tapi kan setidaknya sudah benar-benar banyak sekali seperti ada venue-venue yang mungkin awalnya belum jadi apa-apa, tapi sekarang sudah berprogres dengan baik gitu. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya mohon maaf Mbak Dina, kebetulan kami sebagai wakil ketua Panwasra. Jadi sekaligus ya Pak ya? Ya sekaligus kami juga sudah meninjau, sudah mengikuti dan ada yang kami langsung ke sana, ada juga informasi dari pimpinan kami bahwa kami menyatakan dari aspek penyelenggaraan pertandingan venue-venue ini 100% sekarang itu. Ada beberapa venue yang ada alternatif lain lah. Tapi itu sangat kecil banget. Tapi tanggal 8 September semua venue bisa ditempati untuk penyelenggaraan pertandingan. Yang kami lihat seperti itu. Baik, karena memang keberadaan venue lalu juga fasilitas yang baik ini mendukung juga prestasi dari atlet itu sendiri. Kita akan kembali usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bincang Olahraga. Baik, kita akan kembali ngobrol nih bersama dengan Bapak Ahmad Saifuddin. Pak Saifuddin, memang kalau kita melihat bagaimana kesuksesan dari provinsi itu sendiri. Contohnya Jawa Barat yang memang 2 kali nih berturut menjadi juara umum dan Bapak juga pernah menjadi ketua umum gitu ya di KONI Jawa Barat gitu. Nah, ini kan sebenarnya Pak bukan hanya kualitas dari atletnya saja, terus juga bukan hanya dari pelatihnya saja, tapi juga katakanlah pemerintah provinsinya juga ini nampaknya juga harus ada aspek-aspek yang mendukung dari kesuksesan atau kualitas para atlet itu sendiri. Bagaimana tanggapannya Pak? Mohon izin kepada siapapun juga Mbak Dina, yang kami rasakan pada saat kita memimpin di Jawa Barat, memang pemerintah itu begitu peduli kepada kegiatan keolahragaan. Sehingga dari aspek kebutuhan kami menyelenggarakan pembinaan ini hampir 100% dipenuhi sesuai dengan yang kami ajukan. Itu yang pertama, yang kami rasakan. Kemudian yang kedua, dari rekan-rekan para pejabat atau stakeholder di kabupaten, kemudian di dinas-dinas dan sebagainya juga mendukung kepada keberadaan kami itu dalam keolahragaan. Bahkan secara policy ataupun kebijakan-kebijakan secara politik itu mendukung DPR itu. Sehingga dari semua strata yang ada di Jawa Barat itu semuanya bagaimana sih olahraga ini bisa dilaksanakan dan bisa diselenggarakan terbaik. Itu yang kami miliki modal yang sangat mendasar. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kami juga dari dalam memberikan gambaran-gambaran olahraga itu bisa memberikan keuntungan-keuntungan di beberapa aspek. Dari aspek ekonomi, bagaimana mengupgrade-nya, bagaimana membuat sesuatu yang bisa memberikan keuntungan di aspek keekonomian. Kami di sana, di Jawa Barat, itu sudah mulai menggeser branded yang di luar menjadi branded di UKM, karena secara kualitas itu juga baik. Nah, kami juga sudah mulai itu menerapkan. Sehingga ada daya tarik dari pihak-pihak
tertentu dari pelaku usaha. Itu yang pertama secara mendasar sehingga menjadi daya tarik. Kemudian dari kepemerintahan juga setiap event itu bisa mengungkap secara potensi-potensi di wilayah sehingga jadi ikut serta akhirnya dapatlah andil-andil peran-peran itu yang bisa memberikan keuntungan itu, Mbak. Jadi turut andil juga karena melihat untuk aspek perekonomian Indonesia khususnya misalnya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara ini nampaknya kan juga nanti akan berkembang gitu. Sudah ya Pak pasti. ya. Harus. Jangan sampai kehilangan segala sesuatu ya karena kan kita mengatakan hilang tuh dengan uang yang sebesar itu untuk melaksanakan event yang singkat harus mendapatkan totality keuntungan dari berbagai macam aspek. Itu yang harus kita tangkap. Dan Jawa Barat, mohon maaf, pada saat kepemimpinan Gubernur Ahmad Heriawan, dari sekian triliun dikeluarkan untuk penyelenggaraan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pasca, itu kembali melalui aspek-aspek yang memang dibangun oleh Jawa Barat, sehingga untung. Pada akhirnya menguntungkan. Itu. Baik, nah kalau kita kembali lagi Pak pada tema yang memang ini kan pembinaan kontingen terbaik dan juga sebagai rujukan untuk seluruh daerah yang ada di Indonesia. Dan dilihat juga Pak tentu pembinaan untuk usia dini. Setuju nggak sih Pak kalau memang apalagi kan di usia dini ini kan yang punya peluang besar itu dari mereka sebenarnya. Betul, bagaimana terlihat nih usia dininya juga mencetak katakanlah atlet-atlet atau melahirkan atlet baru yang justru bahkan mereka lebih berprestasi dengan seniornya, katakanlah seperti itu. Nah, kalau pembinaan di provinsi, di setiap daerah ini seberapa penting sih Pak sebenarnya untuk usia dini? Kami pernah mendapatkan gambaran secara keilmuan dari pejabat di Australia saat itu ya, mantan Menteri Olahraga Alam Hera waktu itu. Kami bertemu dengan beliau, kami mendapatkan gambaran bagaimana durasi waktu untuk mencetak atlet meraih di Olimpiade. Itu kami mendapatkan gambaran 12 tahun sampai 14 tahun untuk mencetak. Berarti kalau dilihat dari durasi waktu, kalau atlet kita harus muncul 23 tahun di Olimpiade, tinggal dikurangi saja 12 tahun berarti kita ada di proyeksi di awalnya itu usia dini di SMP 11-12 tahun. Nah ini yang kita lakukan dari aspek durasi waktu. Kemudian yang kedua, secara kebetulan di Jawa Barat ini klub olahraga yang ada di masyarakat itu banyak. Sehingga bagaimana klub ini bisa menampilkan atlet-atlet baru ditangkaplah oleh pembinaan yang dilakukan di tingkat kabupaten kota oleh cabur dan poninya. Melalui event-event yang ada di kabupaten. Ada Porkap, ada kejuaraan kabupaten, banyak di sana. Sehingga ini hasilnya mengerucut kepada atlet-atlet yang muncul di tingkat provinsi. Kami tangkap di situ. Event juga paling banyak sekali. Ada kejuaraan daerah-daerah memperebutkan piala gubernur, melihat pejabat apa. Kemudian ada kejuaraan yang dilakukan oleh tiap cabang olahraga, bahkan ke tingkat cabang olahraga yang menyelenggarakan event-event setingkat nasional dan internasional di tingkat di Jawa Barat. Sehingga dalam koreografer seperti ini Mbak, tidak menutup kemungkinan dan dipastikan itu muncul atlet-atlet baru. Nah kami memandang itu semua di tiap-tiap cabur diterapkanlah bagaimana pembinaan atlet ini memiliki lapisan 3. Ada pembinaan atlet seniornya, kemudian juniornya, dan dini usia dininya. Jadi inilah yang akhirnya memposisikan Jawa Barat ini ada terus atletnya. Ada terus. Bahkan kalau boleh autentikasinya kita setiap hasil PON untuk ikut ke Pelatnas sampai hari ini rasa-rasanya Jawa Barat itu agak sedikit unggul dari provinsi yang lain. Kebanyakan atletnya ikut di Pelatnas, yang meraih juga medali di event internasional juga Jawa Barat juga kebagian. Bahkan kalau tidak keliru agak mayoritas lah di situ. Jadi ini memberikan autentikasi bagaimana siklus pembinaan yang dilakukan oleh Jawa Barat itu sudah sedikit ya agak layak gitu ya menurut kacamata saya. Tapi hapunten kepada siapapun juga, tapi itu fakta seperti itu. Karena memang melihat walaupun
Jawa Barat menjadi juara umum 2 kali pada penyelenggaraan PON. Ini kan dilihat dari bagaimana pengalaman juga nih Bapak selaku Ketua Umum KONI Jawa Barat. Kala itu yang memang juga melihat pembinaan dilakukan begitu baik, lalu juga kompetisi yang banyak. Ini kan sangat berpengaruh juga ya Pak ya untuk katakanlah persaingan mereka juga nih di antar misalnya kabupaten atau penyelenggaraan kompetisi lainnya. Nah, bagaimana sih Pak sebenarnya kalau bisa diceritakan pengalaman pada saat di Jawa Barat kemarin yang tentunya ini juga nantinya nih menjadi contoh untuk provinsi lainnya. Harus perbanyak kompetisi. Setuju nggak sih Pak? Dan memang seberapa sering kala itu di Jawa Barat juga? Kalau di Jawa Barat itu Mbak, yang saya sampaikan tadi ya, di tingkat kabupaten saja event itu sudah banyak hadir. Baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, apakah itu dilakukan oleh cabang olahraga di tingkat kabupaten maupun klub. Sehingga ini memperlihatkan gambaran pasti ada atlet di situ. Dan diikuti bukan hanya di lingkup kabupaten saja, tapi dari luar juga pada ikut, itu satu. Kemudian yang kedua, demikian juga di level provinsi itu sangat banyak di level provinsi itu. Artinya event sangat menentukan evaluasi hasil latihan sekaligus mencari bibit-bibit pasti keatletan itu. Hanya tinggal kita meminitnya saja. KONI sangat berperan untuk melihat dan membedah serta memberikan sesuatu kepada klub. Ya mohon maaf, kami pernah membantu klub kita walaupun sedikit gitu ya. Bahkan di Kuningan itu kan kami menentukan sosio keolahragaan untuk atletik. Kami memberikan bantuan ke SD. Karena di situ ada pertandingan lomba antar sekolah dasar. Sehingga di situ kita mulai muncul kelihatan. Itu yang kami lakukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, atlet siapapun juga, dari manapun juga, kalau diberikan jaminan masa depan, dia pasti akan makin maksimal. Nah kami di Jawa Barat pada saat itu memposisikan bahwa atlet itu adalah VVIP. Jadi harus dilayani penuh segala-galanya. Urusan belakang diupayakan maksimal selesai. Dan jaminan kehidupan ke depannya. Di sana itu kami mewartakan dan memberikan bantuan wajib sarjana S1, S2, dan S3. Dan itu dilakukan. Sehingga atlet juga termotivasi bahwa setelah jadi atlet, pasca atlet, mereka juga punya bekal. Sehingga menghidupi kehidupannya. Itu baik. Jadi memang kalau saya singkat adalah memang bukan hanya fokus untuk non-akademik katakanlah menjadi atlet, tapi juga tetap harus fokus untuk akademiknya dari pendidikan. Itu betul, juga tetap harus tinggi seperti itu Pak Saifuddin. Nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan bersama dengan Bapak Ahmad Saifuddin selaku Wasekjen KONI Pusat. Usai jeda, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah di Bincang Olahraga. Kembali lagi di Bincang Olahraga, masih bersama dengan saya Suara Madina dan juga Wasekjen KONI Pusat Bapak Ahmad Saifuddin. Pak Saifuddin, banyak sekali hal yang tadi juga sudah kita bahas Pak. Ini kan tentunya untuk pergerakan dari provinsi lainnya juga agar mereka bisa gencar memberikan yang terbaik atau kualitas yang terbaik juga untuk para atletnya. Tapi Pak melihat peluang Aceh dan Sumatera Utara yang nantinya akan diselenggarakan nih Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 ini, tentu kan Pak punya peran penting agar mereka menjadi contoh juga untuk tuan rumah yang selanjutnya. Nah, tapi Pak, apa sih tantangan dari KONI Pusat dalam hal penyelenggaraan di 2 provinsi ini? Mohon maaf Mbak ya, kita kan harus jujur ya, harus apa adanya sehingga kita bisa memperbaiki yang seharusnya seperti apa. Memang dalam beberapa kali penyelenggaraan PON ini ada 4 tagline yang harus kita pegang merujuk kepada perintah dari pimpinan kita tertinggi ya. Baik Pak Presiden maupun Kemenpora. Yang pertama harus sukses dalam penyelenggaraan. Kemudian yang kedua harus sukses dalam keprestasian. Kemudian sukses dalam perekonomian. Bahkan yang terakhir yang paling pokok ini adalah administrasi. Jadi kalau ini merujuk ke arah sana, memang baru banyak perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Aceh dan Sumut sudah sedemikian
rupa diarahkan ya untuk melakukan itu, dan kita menjadi satu semangat yang bersama antara kami di Kemenpora, di KONI Pusat, melalui Panwasrah dan juga di Provinsi Aceh dan Sumut, bagaimana ini bisa tercapai. Nah, oleh sebab itu, kalau boleh saya dalam arena yang sekarang ini memberikan saran kepada siapa pun juga, kalau kita bertolak dari semua yang seharusnya dilakukan, dengan mampu kita melakukan langkah-langkah untuk mengatasi setiap tantangan hambatan yang kita hadapi bersama bisa dilakukan dengan baik, dan jujur saja apa yang seharusnya dilakukan saya kira akan clear. Dan mudah-mudahan karena bahwa penyelenggaraan PON sekarang ini dilakukan di 2 provinsi, mungkin pandangannya itu wah tidak sulit. Saya katakan tidak terlalu sulit. Itu yang menjadi bagian kami memastikan kepada siapapun juga, mulai dari Panwasrah kepada teman-teman yang ada di PB PON Aceh Sumut, insya Allah menjadi penyelenggaraan yang terbaik. Insya Allah. Menjadi penyelenggaraan yang terbaik, tapi bukan hanya fokus untuk Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, tapi juga harus kerjasama. Dan bagaimana nih Pak terkait dengan dukungan dari, katakanlah tadi kan pemerintah provinsi nih untuk di provinsi masing-masing. Nah, kalau dukungan dari pemerintah misalnya di pemerintahan swasta, lalu juga kerjasama dengan stakeholder lainnya bagaimana Pak? Memang Mbak, kalau kami merujuk kepada pertemuan-pertemuan ya, koordinasi dengan Kemenpora, kemudian dengan teman-teman dimanapun berada, bagaimana sih mensiasati bahwa penyelenggaraan olahraga itu bisa diadopsi, bisa diikut perankan setiap aspek itu. Memang bagaimana bisnis plan-nya dari keolahragaan itu sendiri, karena pasti banyak. Tapi siapa yang akan meliderkan di sini, akan menjadi istilah itu yang akan memimpin yang terdepan. Kemudian dari aspek rancang bangun pencapaian prestasi seperti apa, karena PON ini adalah perhelatan terujung ataupun yang paling puncak untuk tingkat nasional. Tetapi baru pintu masuk awal untuk ke internasional. Ini harus clear banget. Jadi puncak prestasinya harus benar-benar dibuat sedemikian rupa, sehingga nanti pada saat kita olah untuk ikut serta di perhelatan internasional, di SEA Games ataupun Asian Games yaitu, dan nanti puncak di Olimpiade, sudah tidak ada permasalahan. Cuman yang kedua, mungkin perlu ada kebijakan-kebijakan politik tertentu di dalam melihat keolahragaan ini. Apakah dalam strata pembangunan ini sudah masuk pada prioritas, atau mungkin bahkan tidak prioritas. Nah, ini juga perlu menjadi bagian penting. Kemudian secara politik anggaran dari pihak pemerintah pusat, ini memandang olahraga ini seperti apa? Karena olahraga sudah pasti akan berulang dan itu perhelatan yang merupakan gengsi dan prestise bagi negara di perhelatan dunia. Kita nomor 1, waduh luar biasa tuh pengakuannya. Sehingga membuat motivasi kepada masyarakat dan bangsa di negara yang memang tampil seperti itu. Demikian juga untuk Indonesia. Saya mohon dengan hormat saran kepada siapapun juga ya, stakeholder di tingkat pusat, tingkat pemerintah daerah, olahraga yang harus kita besarkan untuk budayakan masyarakat, sehingga pergerakan olahraga itu cukup masif, sehingga endingnya sehat lah. Orang tukang olahraga itu pasti sehat, Mbak. Sehat di sini, sehat di sini, sehat secara fisik, secara keseluruhan. Betul, sehat secara fisik, itu pandangan dari kami, batin Pak. gitu ya Pak ya, dan Betul, mental. Pak. Ini juga benar-benar diolah dengan kita berolahraga. Nah, tapi kembali lagi Pak, ini kan penyelenggaraan yang berlangsung untuk PON, benar sekali. Memang sebagai awal kita di nasional, karena nantinya akan menuju ke persaingan Asia Tenggara, Asia, dan juga Olimpiade nantinya, yang nantinya juga akan berlangsung di tahun ini gitu ya Pak. Nah, ini kan yang mereka menjadi katakanlah atlet yang bersaing di Olimpiade juga awal mulanya dari provinsi di nasional gitu ya Pak ya. Tapi yang paling harus ditelaah adalah bagaimana sih Pak untuk mereka bisa konsisten melakukan yang terbaik buat atlet-atletnya yang ada di provinsi ini. Karena biasanya gitu ya Pak ya, yang membuat katakanlah tanda kutip lemah itu adalah mereka tidak konsisten untuk melakukan dan fokus di provinsinya itu sendiri. Ya, saya mungkin harus berkata jujur menurut cara pandang saya secara pribadi. Begini Mbak Dina,
Yang punya atlet itu adalah provinsi. Oke, dilatih, disiapkan, dan dibimbing oleh pelatihnya di provinsi. Ini harus ada keterlibatan dari pihak mereka itu untuk di pelatnasnya. Jadi kehadiran atlet dari setiap provinsi itu harus ada yang mengawal. Mengawal itu dalam arti kehadirannya ada di situ. Jangan sampai nanti begitu lepas dari provinsinya atau dari nasional itu mereka berlaga sendiri. Jangan sampai seperti itu. Sehingga kami menyarankan berarti ini tata kelola. Tata kelola di dalam memprogram latihan pelatnas itu kalau bisa tersebar. Dikembalikan lagi kepada provinsi-provinsi di mana atlet itu berada. Untuk apa? Satu, memberikan ketenangan, kenyamanan, dan juga kemudahan. Yang kedua, mungkin ekosistem anggaran juga tidak terlalu berat. Apakah dari pemerintah yang dilemparkan ke provinsi atau combine gitu ya. Ini menurut pandangan kami. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu fasilitas-fasilitas itu kan bisa memunculkan motivasi pemeliharaan fasilitas yang ada di wilayah-wilayah. Apabila sudah sedemikian rupa kita lakukan, ekosistem pembinaan, ekosistem penganggaran, ekosistem dari kehadiran wilayah untuk berkontribusi juga akan hadir. Dengan demikian, kalau kita lakukan ini, rasa-rasanya itu tidak terlalu berat beban yang harus dipikul oleh negara melalui pemerintah pusat, kemudian provinsi maupun kabupaten. Menurut kacamata saya seperti itu. Jadi memang semua benar-benar harus dilakukan atau dirasakan, dijalani, menganggap itu harus lebih mudah ya Pak ya. Karena kalau bawaannya berat, terus semua berat gitu ya, kalau tidak kita akan pernah selesai. Bekerja dengan penuh tekanan, tekanan itu kan bukan oleh siapapun juga oleh dirinya ya. Dengan mengilustrasikan itu jadi beban. Seperti saya berangkat bertanding sendiri ke Paris gitu ya. Nggak ada teman yang selama ini bisa mendampingi, bingung juga tuh kelihatannya tuh. Ya, karena atlet itu secara psikologi juga membutuhkan itu. Betul. Bahkan kalau dalam sepak bola tuh penonton itu jadi pemain yang berapa katanya ke-13 ya, dari 11 itu 11, 12, 13 ke-13-nya artinya menentukan kehadiran itu. Betul sekali. Jadi dukungan dari mana saja untuk bisa melahirkan atlet yang berprestasi. Kita akan kembali usai jeda, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah di Bincang Olahraga. Pembinaan kontingen terbaik sebagai rujukan seluruh daerah di Indonesia masih kita bahas dalam Bincang Olahraga. Baik, Pak Ahmad Saifuddin, ini tidak terasa kita menuju ke segmen terakhir ya Pak ya. Banyak sekali hal yang nanti juga akan disampaikan oleh Pak Saifuddin. Tentu rencana dari KONI Pusat Pak sejauh ini dalam penyelenggaraan Aceh dan Sumatera Utara PON yang ke-21 agar bisa berjalan dengan lancar. Apa rencana ke depannya Pak? Perencanaan ini sudah begitu masif Mbak, sudah dilakukan. Sejak dibentuk PB PON ini, Panwasrah sebagai pengorganisasian yang paling terdepan untuk mewakili ketua dan juga Kemenpora, bagaimana meyakinkan, memastikan Aceh maupun Sumut ini mampu mempersiapkan diri dalam penyelenggaraan event ini. Itu sehingga ke depan kami sudah merancang ya melalui Panwasrah yang ada di PB PON itu kan bergatuk itu beririsan. Jadi bidang-bidang yang menyelenggarakan apapun di PB PON Aceh Sumut juga ada di Panwasrah. Sehingga kami secara masif sudah melaksanakan pengawasan dan juga pengarahan apa sih yang seharusnya dilakukan oleh PB PON. Itu menjamin untuk bisa terselenggaranya dengan baik. Kemudian yang kedua, dari aspek-aspek tertentu dalam hal keprestasian tentu saja menjadi domain kami. Kami juga ingin menyelenggarakan pertandingan ini yang seharusnya lah objektif, kemudian sportif, fair play dan lain sebagainya, sehingga muncullah atlet-atlet yang memang berhasil dengan prestasi yang terbaik, sehingga memunculkanlah nanti di tingkat internasional ini dibekali dari atlet-atlet yang terbaik. Itu rencana kami ke depan, tinggal 2 bulan ini
dan juga rencana yang sudah dilakukan selama ini, Mbak. Baik, dengan melakukan pembinaan yang terbaik tentu akan melahirkan atlet yang terbaik juga yang berprestasi, Pak. Tapi bukan hanya berhenti dalam penyelenggaraan PON kali ini saja, namun juga nantinya akan diikutsertakan dengan berbagai kejuaraan multi event lainnya. Nah, apa langkah mungkin terakhir pesan kepada masyarakat yang juga sebagai pendukung, lalu juga provinsi agar mereka bisa terus menggencarkan prestasi pada atletnya? Yang pertama, kami berpesan kepada rekan-rekan pelaku olahraga, maksimallah kita untuk melakukan keterperanan, fungsi dan peran sebagai pelaku olahraga, baik sebagai atlet, sebagai pelatih maupun sebagai pengurus, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada para atlet, rekan-rekan atlet dimanapun berada, kiat-kiat untuk mewartakan dirinya unggul dalam segala hal, inilah yang media terbaik dalam keolahragaan. Karena atlet ini adalah masyarakat plus menurut pandangan kami. Jadi dalam segala hal kita itu sudah dikurangi waktu untuk bermain, dikurangi belajar untuk belajar dan sebagainya, tetapi kita harus unggul. Artinya masyarakat plus itu akan diraih apabila menjadi atlet memaksimalkan dalam memprogram dirinya. Kemudian yang ketiga, kepada siapapun juga, pada pemerintah tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, mohon maaf, kami terima kasih yang jelas, yang pertama. Kemudian yang kedua, ya memprioritaskanlah untuk olahragaan itu. Karena bagaimanapun juga olahraga memberikan keuntungan dan kepentingan dalam semua aspek. Tebus batas. Kalau bahasa saya, mohon maaf ini, Aceh Sumut PON nembus batas. Karena semua batasan, semua halangan-halangan dari kejauhan gitu ya, dari segala kondisi politiknya, dari kondisi anggarannya, semacam-macamnya, memang keterbatasan. Ini harus mampu ditembus dalam segala hal. Bahkan kalau orang yang terjauh untuk ikut bisa ke Aceh hadir, ada yang lewat Malaysia, ada yang lewat ke Jakarta dulu baru ke Aceh. Ini kan sesuatu kesulitan, tapi saya katakan harus bisa ditembus. Sehingga saya secara pribadi menyampaikan nembus batas PON Aceh Sumut, sepertinya itu. Mohon maaf. Nembus batas untuk penyelenggaraan PON 2024 yang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara bisa berjalan dengan lancar, baik, dan pastinya melahirkan atlet baru, baik dari usia dini ataupun dari senior, yang nantinya bisa bersaing dalam single event ataupun multi event di internasional. Terima kasih Brigjen TNI Purnawirawan Bapak Ahmad Saifuddin selaku Wasekjen KONI Pusat yang sudah hadir dalam bincang olahraga di edisi kali ini. Akhirnya saya Suara Madinah sekaligus mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam olahraga. Sampai jumpa.